Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu hormati jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan barokah, diberikan rahmat oleh Allah, sehingga atas izinnya jualan kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, para keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini ulun ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah. Haddatsani Atha bin Abi Rabbah qala li Ibnu Abbas ala alika imra'atan min ahli jannah qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda adami Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra wa inni atakashaf fad'ullaha li qala in syi'ti sabarti wa lakal jannah wa in syi'ti da'utullaha an yunfa'aka faqalat asbiru faqalat inni atakashaf fad'ullaha li alla atakashaf fad'ala. Bapak Ibu, diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah, ia berkata, suatu ketika Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Tentu saja, kata Atha bin Abi Rabbah. Ibnu Abbas kemudian berkata, wanita hitam itulah orangnya. Ia, si wanita hitam itu, ia datang kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku menderita penyakit ayan atau epilepsi yang setiap kali kambuh pakaianku tersingkap dan auratku terbuka. Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Kemudian Rasulullah bersabda, jika engkau mau bersabar dengan penyakit yang engkau derita, maka surga yang akan engkau peroleh. Namun jika engkau memilih doa, maka aku akan mendoakan kesembuhanmu kepada Allah. Wanita itu kemudian menjawab, aku akan memilih bersabar. Kemudian dia berkata lagi, wahai Rasulullah, tetapi apabila kambuh, pakaianku selalu tersingkap dan auratku terbuka, maka doakanlah agar pakaianku tidak tersingkap dan auratku tidak terbuka. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Bapak Ibu yang perlu hormati, ini adalah suatu hadis yang menarik yang kemudian kita bisa membahas hadis ini dalam berbagai sisi. Siapakah wanita yang diceritakan di dalam hadis tadi? Wanita ini hanya tampil satu kali dalam hadis, dalam sirah nabawiyah. Jadi tidak ada lagi cerita tentang wanita ini dalam hadis-hadis yang lain. Para ahli kemudian mengatakan namanya adalah Ummu Zufar, atau nama lainnya adalah Su'airah al-Asadiyah. Hanya itu saja yang diketahui oleh orang. Selain itu tidak ada lagi tentang wanita ini. Tetapi kemudian disampaikan bahwa ini adalah penghuni surga. Apa yang menarik? Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis tadi. Satu, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata epilepsi atau ayan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata banyak penyakit-penyakit itu sebenarnya sudah mulai bahaya. Apa itu ayan atau epilepsi?
Mungkin dia ada yang memiliki saudara atau memiliki keluarga atau memiliki teman yang memiliki penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi itu adalah sederhananya orang sering bilang yang tiba-tiba terjatuh kemudian mengalami kejang-kejang. Kemudian habis itu dia sadar lagi, sadar penuh. Itu adalah penyakit epilepsi. Jadi yang paling sering kita lihat cirinya adalah kapan kita bilang seseorang itu epilepsi. Tentunya berdasarkan diagnosis dokter sudah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya adalah elektroensefalografi. Jadi ditempelkan pemeriksaan kalau biasanya dia ditempeli pemeriksaan EKG itu di dada untuk melihat jantung. Ada lagi pemeriksaan EEG, elektroensefalografi, itu untuk melihat gelombang listrik di otak. Jadi ada perubahan-perubahan yang kejutan-kejutan listriknya, maka orang bisa menyebabkan terjadi kejang. Paling sering adalah yang kita lihat, yang kita ketahui adalah epilepsi yang jenis yang umum tadi, namanya epilepsi umum, di mana orang kalau kena itu karena suatu penyebab tertentu, misalnya karena ketegangan, atau bisa jadi karena suasana yang berubah, atau karena kelelahan, maka dia bisa timbul epilepsinya. Nah, biasanya ciri khasnya adalah dia kejang. Kemudian setelah kejang dia bisa sadar kembali, sadar penuh. Ini nanti kita bedakan dengan kejang-kejang yang kemudian setelah kejang dia tidak bisa sadar penuh lagi. Nah, itu mungkin bukan epilepsi. Kita bedakan juga dengan kejang demam pada anak. Jadi pada anak ada yang kejang demam. Biasanya pada umur 4 tahun, 5 tahun, kalau dia kejang dan dia ada panas sebelumnya, maka itu adalah bukan epilepsi, itu adalah kejang demam namanya. Ini lebih aman kalau pada anak-anak. Tapi kalau pada dewasa, kalau kejang seperti itu, maka ada kemungkinan itu adalah jenis epilepsi. Walaupun sebenarnya epilepsi itu ada banyak macamnya lagi. Bahkan kadang-kadang ada epilepsi yang sederhana sekali. Jadi dia bisa tiba-tiba untuk sholat, tiba-tiba mengikuti pulpen, misalnya sedang menulis, kemudian tiba-tiba terjatuh sebentar, habis itu sadar lagi. Itu juga ada jenis epilepsi yang lebih sederhana seperti itu. Maka mungkin bagus kita mengenali, jangan-jangan ada di antara keluarga kita yang mengalami epilepsi. Epilepsi ini bisa diobati, tetapi bukan diturunkan. Dulu orang bilang ini namanya gila babi. Nama baharinya gila babi. Karena orang kalau sudah kena epilepsi bisa kejang-kejang di tempat umum, kemudian sampai menakutkan sekali, sehingga dipadahi itu adalah orang gila. Gilanya kayak gila babi. Hari ini kita sudah menghindari kata seperti itu. Kita mengatakan ini adalah ayan atau epilepsi. Insya Allah bisa diobati. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, menarik, pada zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang namanya tadi kita katakan Ummu Zafar. Dia adalah seorang pengidap epilepsi. Dia kemudian diceritakan datang ke Rasulullah. Dia datang ke Rasulullah, kemudian buat apa? Dia kemudian datang ke Rasulullah mengeluh terhadap penyakitnya dia. Dan dia ingin berobat sebenarnya. Dia ingin disembuhkan untuk penyakitnya ini. Nah, kemudian apa yang kita lihat? Apa yang ditawarkan oleh Rasulullah? Rasulullah menawarkan 2 opsi bagi dia. Yang pertama adalah, apakah engkau mau disembuhkan oleh Allah? Caranya dengan apa? Caranya dengan aku berdoa kepada Allah, maka engkau akan disembuhkan. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah engkau bersabar saja. Isbir walakil jannah. Bersabar saja, maka engkau akan mendapatkan surga. Jadi pilih mana? Rasulullah memberikan 2 opsi. Kamu pilih untuk disembuhkan, pilih berobat dengan aku doakan, dan insya Allah Allah akan menyembuhkan. Opsi pertama. Opsi kedua adalah engkau bersabar dan kemudian engkau dapat surga karena engkau bersabar. Kamu pilih mana? Pilih opsi ketiga.
Opsi ketiga adalah disembuhkan dan dapat surga. Akan ada opsi ketiga. Rasulullah ngasih dua opsi. Jadi bagaimana, ini adalah salah satu teladan juga. Kalau memang dikasih dua opsi oleh guru kita, oleh ulama, jangan mencari yang ketiga. Rasulullah cuma ngasih dua opsi. Apa yang kemudian dipilih oleh si perempuan tadi? Ini menarik. Menarik. Kemudian dia memilih, kalau begitu wahai Rasulullah, maka saya memilih bersabar saja. Tidak masalah berarti. Kalau toh ternyata, kalau saya bersabar itu setumat aja di dunia ini. Kemudian gara-gara bersabar terhadap sakitku ini, maka kemudian Allah akan mengasih aku surga. Nyaman banget kalau kayak itu. Pikir si perempuan tadi, bersabar maka kemudian mendapatkan surga. Ternyata si perempuan tadi memilih bersabar dan dapat surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita lihat bahwa satu, ternyata para ulama kemudian merincikan, kalau begitu hukum berobat itu apa? Itu satu sisi. Ketika kemudian memahami hadis ini, apakah hukum untuk berobat? Beberapa ulama mengatakan hukum berobat itu, hukum pian berobat, datang ke dokter kemudian meminum obat dan lain sebagainya, adalah hukumnya, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena menggunakan hadis yang lain, Bapak Ibu. Hadis yang lain adalah perintah dari Rasulullah, berobatlah. Ada fatadawu kata Rasulullah. Maka berobatlah kalian. Maka dengan itu, karena ada perintah dari Rasulullah, maka kemudian mereka, para kalangan ulama yang ini mengatakan bahwa berobat itu wajib hukumnya, karena ada perintah dari Rasulullah. Tapi kemudian kata para ahli yang lain, para ulama yang lain, para ahli hadis menggabungkan atau mengkompromikan dua hadis yang sama-sama sahih itu lebih disukai. Maka kemudian menggabungkan dua hadis tadi, hadis fatadawu, perintah berobat itu ada. Tapi ternyata ada hadis yang kemudian Rasulullah menawarkan untuk tidak berobat. Sama-sama hadis sahih. Lalu bagaimana komprominya? Maka kemudian karena ada perintah untuk berobat, dan ternyata kata para ulama ada Rasulullah membolehkan untuk tidak berobat, maka hukum berobat hukumnya hanya sampai sunnah saja. Artinya boleh kita kada berobat. Jadi tidak berdosa kalau kita garing kemudian kada berobat. Itu kata para ulama yang lain. Kata ulama yang lain lagi Pak, masih menyikapi hadis ini. Karena ini sama-sama kuat kata para ulama, maka tidak sampai derajat sunnah. Maka hukum berobat hanya sampai derajat mubah saja. Bahkan ada ulama yang lain belum membaca pendapat ulama yang lain menyikapi hadis tadi, karena ternyata isbir walakin jannah, bersabarlah maka engkau akan mendapatkan surga. Maka golongan ulama yang ini bahkan mengatakan berobat itu hukumnya makruh, karena si perempuan tadi ternyata malah memilih untuk tidak berobat. Itu satu. Kalau belum lebih mengikuti pendapat yang bahwa berobat itu hukumnya sunnah demi mengkompromikan hadis tadi. Dan ternyata pada faktanya lebih banyak ulama yang menganjurkan memilih sunnah. Ya. Jadi berobat itu ternyata Bapak Ibu sekalian tidak wajib. Berobat itu hukumnya sunnah saja. Artinya gini, kalau ternyata ada orang yang kemudian tidak mau berobat, kita tidak perlu menyalahkan. Dan tidak perlu kemudian sampai menyambati, wah ini kada berobat, itu kada sesuai dengan sunnah Rasul. Kada. Dia mungkin sedang mengamalkan sunnah yang lain bahwa dia tidak berobat, dan itu tidak masalah. Tidak perlu disalahkan orang-orang yang tidak mau berobat. Tetapi ternyata kalau kita memilih berobat, maka mendapatkan pahala sunnah, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak berobat, tidak apa-apa. Ini sisi pertama. Kemudian sisi kedua, kita lihat dari hadis tadi. Ternyata berobat itu bisa dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini ada orang yang kemudian ngotot obat itu harus disuntik, obat itu harus dengan minum obat, harus dengan operasi. Ternyata apa? Ternyata dalam hadis tadi cara berobat adalah dengan minta doa kepada Rasulullah.
Dan ini adalah salah satu cara berobat yang kadang perlu dipermasalahkan. Jadi pada hari ini banyak sekali pilihan berobat, dan tidak perlu kita kemudian saling mempertentangkan. Ulun adalah orang medis, ulun seorang dokter. Ketika pasien ternyata memilih dengan cara yang lain, silahkan, tafadhol. Cara yang lain silahkan, tidak ada masalah. Cuma kalau ulun belajar, karena ulun belajarnya bidang ulun adalah seperti ini, maka ulun sarankannya adalah seperti ini. Karena mungkin ulun sarankannya dengan cara yang ulun tidak tahu caranya. Maka silahkan. Misalnya pian hendak memilih dengan bekam, misalnya, tidak ada masalah. Tapi dalam ulun, kenapa ulun kan bisa caranya? Misalnya memilih dengan cara ini. Paling-paling Pak Bu, kalau di praktek itu banyak pasien akhirnya, bukan banyak, beberapa pasien memilih menjual belanja ulang ulun. Dok, tulisakan obat. Maaf, ini ulun sudah menyediakan banyu. Tolong pian bacakan banyak. Ini kan apa-apa. Ulun apa yang bisa? Ulun bisanya Al-Fatihah, ulun bacakan dan menghargai dia, menghargai beliau, dan insya Allah mudah-mudahan, karena dan Rasulullah juga pernah ada hadis di mana Rasulullah membiarkan ada orang yang kemudian berobat dengan cara baca Al-Fatihah lewat banyunya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini bisa menjadi bahan kesembuhan buat beliau. Kalau kita kasih obat, bukan satu dua, beberapa pasien itu minta banyak orang, dan orang kabulkan, orang baca akan sih. Karena apa? Awal dia anak jiwa kita silakan. Belum doakan, dan doa ulun itu sama aja dengan doa-doa pian. Belum biasanya Al-Fatihah, doa-doa yang biasa. Ada apa-apa, ada masalah. Belum doakan. Pian akan disampur juga ayo. Maksud ulun kayak gini. Maksud ulun adalah kada masalah. Ulun kada pernah mempermasalahkan. Ada yang kemudian memilih berobat dengan berbagai macam cara. Silahkan. Di kedokteran sendiri itu ada banyak sekali mazhab-mazhab pengobatan. Yang datang ke dokter ini, dia memiliki pendapat yang ini. Yang datang ke dokter ini, dia memiliki pendapat ini. Dan itu tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu kemudian pian saling mempermasalahkan. Pian datang ke sini, wah ini pakai bekam saja. Pian datang ke sini cukup pakai habatus saudah misalnya. Tidak perlu bermasalahkan. Tetapi kita masing-masing sebagai seorang yang punya ilmu, kita pastinya kita kemudian mempertahankan ilmu kita. Ini yang saya ketahui, dan ini yang saya tidak ketahui. Misalnya pasien bertanya, herbal ini apa? Bagaimana menurut dokter? Terserah pian. Ulun kada tahu ilmunya. Itu aja. Ulun tahu ilmunya ini, ulun kasih dia obat yang ini. Pian yang belajar itu tanya ke ahli herbal. Ulun kada paham. Nah, ini kita melihat bahwa ternyata Rasulullah mencontohkan cara kesembuhan adalah salah satunya dengan cara mendoakan dia. Walaupun beliau Rasulullah memang adalah salah seorang yang doanya akan makbul. Tetapi kita lihat ternyata ada banyak cara untuk berobat. Sisi lain lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat hadis ini menarik bahwa ternyata si perempuan tadi kemudian memilih untuk tidak berobat. Dan kemudian kata Rasulullah, pilihannya adalah isbir, bersabarlah, walakin jangan. Ya Rasulullah, saya pilih bersabar demi mendapatkan surga. Maka ini yang ingin saya sampaikan juga, bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata menarik ketika pian memilih, ketika pian kali ini memiliki sakit-sakit tertentu. Pian ada yang garing, kalau kita katakan garing itu Pak Bu, ada namanya garing degeneratif. Garing degeneratif itu sakit tuha namanya. Contoh sakit tuha itu adalah sakit jantung. Itu adalah sakit tuha. Makanya kalau pian datang ke dokter jantung, kalau ada yang memadahi bahwa pian bisa sembuh dengan obat ini, maka ketahuilah bahwa dia sedang berdusta. Atau pian datang ke salah seorang orang yang jualan obat, dia mengatakan obat ini bisa menyembuhkan sakit jantung, maka dia sedang dusta. Karena dulu selalu menyampaikan bahwa yang namanya sakit jantung, gagal jantung, penyakit jantung koroner ini adalah garing tuha. Garing tuha. Artinya ada sembuh Pak. Karena perlu dibayangkan akan sembuh. Ini tujuan kita berobat ini apa? Tujuan kita berobat hanya untuk supaya pian kada bertambah parah. Yang kedua, supaya pian tetap sigar.
supaya bisa tetap beraktivitas kayak yang lain, mengurangi gejala. Kalau sakit jantung gejalanya manggah, maka mudah-mudahan terkurang manggahnya. Tapi kalau pian bermimpi bahwa akan ampih garingnya, maka itu tidak betul. Sakit yang lain jenisnya, misalnya diabetes, itu sama. Kencing manis itu adalah penyakit lupa, penyakit yang tidak untuk disembuhkan, tapi untuk dikendalikan saja. Jadi kalau ada hari ini yang kemudian memasarkan pengobatan bisa menyembuhkan diabetes, maka dia bohong. Dia sedang berdusta kepada dia. Dia sedang berjualan obat dan dia ingin berdusta dia. Karena benar kalau diabetes bisa sembuh. Diabetes itu yang betul adalah bisa dikendalikan saja. Artinya dia tetap menyandang status sebagai penderita diabetes. Dan ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya dia bisa seperti orang-orang yang biasa. Sama hipertensi. Kalau pian sudah kena hipertensi, ini adalah garing Tuhan. Maka tidak perlu pian bermimpi, wah ini sembuh. Kada. Dan kita juga tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Kenapa? Ini adalah garing Tuhan. Dan ini hanya untuk dikendalikan. Dikendalikan saja. Dan insya Allah tidak ada masalah kalau pian bisa mengendalikan. Tapi tetap berobat. Nah, ini adalah garing-garing yang biasa. Nah, kalau menemui garing-garing seperti ini atau garing-garing yang lain, maka nasihat kami adalah isbir. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada si perempuan yang dijanjikan surga tadi, maka bersabarlah. Bersabarlah, walakal jannah. Insya Allah kalau pian bersabar terhadap penyakit-penyakit tadi, maka surga begitu. Jadi tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Garing jantung, kadar garing jantung itu kadang membuat orang lebih mulia. Misalnya ada orang yang kadar garing jantung dibandingkan orang yang garing, kemudian apakah dia lebih mulia gara-gara dia tidak sakit jantung? Itu tidak tambah mulia. Yang membuat mulia adalah kalau dia bersabar dengan penyakit yang diderita. Maka respect kita, penghormatan kami kepada para pasien-pasien stroke. Ulun ketemu dengan banyak pasien-pasien setiap harinya. Pasien stroke, pasien jantung, tuha-tuha, kemudian dengan banyak sekali komplikasi macam-macam. Sudah kena jantung, kemudian diabetes, kemudian mata sidin sudah kata bisa melihat, kemudian ada stroke-nya juga, kemudian sudah kena ginjal juga. Ini banyak terjadi. Dan respect kita adalah beliau masih tersenyum bahagia dengan itu. Tuhan banyak, ada yang usia 70, 80, mungkin salah satunya diantaranya ada pian yang menyandang satu penyakit yang berat. Mungkin biasanya juga lintuhut sudah alih barat, di bawah sebelah yang sakit banget lintuhut. Maka ulun sampaikan walakil jannah, kalau pian sabar. Dan itu bisa jadi pian jauh lebih mulia daripada kami yang memberi obat. Kami itu galiannya, Bapak Ibu sekalian, cuma menulis obat saja. Bahkan meminumkan obat ke pian aja kadang. Kami cuma menulis saja, menulis apa yang kami ketahui. Tapi pahala besarnya itu pahala pian. Pahala pian ketika pian mau berobat, dan kemudian pian mau bersabar dengan pengobatan ataupun tanpa pengobatan. Bahkan ada dulu salafus saleh, ada yang kemudian memilih, Bapak Ibu sekalian, karena saking inginnya mendapatkan jannah tadi, dapat pahala bersabar tadi, maka di tiap minggu dia berharap berdoa kepada Allah untuk dapat demam, dapat sakit, supaya dikasih panas. Dan betul, setiap minggu dia dikasih panas oleh Allah. Supaya apa? Supaya bisa bersabar dan supaya bisa dapat jannah. Maka berbahagialah pian. Kalau pian hari ini ada yang mengidap penyakit-penyakit tertentu, apalagi penyakit-penyakit tuha kayak tadi, pian kadang perlu kemudian mengutuk diri atau kadang perlu kemudian sampai menyalahkan Allah karena sakitnya yang derita. Silahkan pian mencari berbagai macam jenis-jenis obatan, tidak ada masalah. Atau silahkan pian berhenti berobat, tidak ada masalah. Kalau itu ternyata tujuannya adalah untuk bersabar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga adalah dari hadis ini kita juga melihat bagaimana ternyata si perempuan tadi adalah
perempuan yang memilih tidak berobat. Tapi lihat sambungannya. Kada selesai di situ Bapak Ibu sekalian. Kada selesai tunggu hanya sekedar alhamdulillah alakal jannah, bagi aku jannah. Kada. Dia kemudian menyela Rasulullah. Wahai Rasulullah, tapi ada satu hal. Apa? Ulun kalau misalnya sedang kena ayam, itu kemudian ulun akan kejang-kejang. Gara-gara itu aurat ulun bajunya tersingkap dan kelihatan aurat ulun. Ya Rasulullah. Terus ulun kada minta didoakan supaya anti ayamnya, tapi ulun cuma minta didoakan supaya kada tersingkap baju ulun. Supaya apa? Supaya aurat ulun kada terlihat. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ini satu hal yang jauh sangat menarik sekali. Terlebih ketika masa sekarang kita melihat apakah berdosa orang yang kemudian beliau kejam kemudian akhirnya kelihatan auratnya, apakah berdosa? Kata Rasulullah dalam hadisnya, rufi'an kalam, diangkat pena pada 3 keadaan. Yang pertama adalah orang yang masih anak-anak hingga dia balik. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak ada akalnya atau gila hingga dia berakal, atau orang yang tertidur hingga dia bangun. Nah, orang-orang yang tidak sadar seperti ayam itu sesungguhnya dia tidak berdosa Bapak Ibu sekalian. Ketika dia misalnya sampai tersingkap aurat, dia tidak berdosa. Tapi kita melihat di sini, kita melihat si perempuan tadi, si perempuan hitam yang kita pikir siapa sih yang kemudian hendak melihat aurat dia hiram kayak itu misalnya. Tapi lihat bagaimana beliau mempertahankan, walaupun dalam kondisi yang sebenarnya itu ada rukhsah keringanan dari Allah, beliau kemudian tetap meminta supaya auratnya jangan tersingkap ketika dia mengalami kejang tadi, ketika dia mengalami sakit tadi. Ini adalah permintaan. Ini kita kemudian kita bisa lihat bagaimana caranya kalau kita garing Bapak Ibu sekalian. Ternyata hari ini banyak orang garing dan tidak peduli dengan hukum syara. Dan ini ulun sangat banyak sekali menemui Bapak Ibu. Ini ulun mengingatkan pada diri ulun, pada keluarga ulun, dan kemudian mengingatkan pada dia supaya menggaring. Garing itu bagaimana caranya supaya kita walakal jannah tadi adalah tetap mempertahankan hukum syara, tetap terikat dengan syariat walaupun kita sedang garing. Ulun keliling Bapak Ibu sekalian, setiap hari itu keliling dan menemui orang-orang yang kemudian lupa dengan syariat ketika dia garing. Satu misalnya, yang paling sederhana adalah sehari-hari dia berkerudung, tapi ketika dia garing berbuka Pak, berbuka di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, orang-orang asing, misalnya perawat. Misalnya kalau bangsal itu kan dihigaan dengan keluarga-keluarga yang lain. Kemudian ada dokter yang datang, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Pian kalau garing tetap harus menutup aurat pian dan tetap tutup aurat mini pian atau aurat anak-anak pian, karena namanya aurat tetap aurat. Tetap bagaimanapun kita mesti mempertahankan untuk jangan sampai kelihatan aurat tadi, sampai pada batas-batas yang kita tidak sanggup lagi. Dan ini banyak kejadian. Makasih ini semalam mau kerudung, ini kan aku kerudung. Bukannya kita apa-apa, kita kasihan. Karena salah satu syarat jannah adalah mengikuti hukum syara tadi. Maka belum diingatkan, mohon pian-pian amun garing di rumah sakit itu, kalau misalnya rumah sakitnya kelasnya adalah kelas 3 atau kelas 2, itu berdua biasanya, kada serongan, maka tetaplah mengusahakan menutup aurat dia, ya. Jangan mengumbar aurat. Berat, memang berat, sudah garing harus menutup, berkerudung juga harus menutup. Cuma inilah bagian daripada usaha kita untuk mendapatkan surga Allah. Maka tutuplah aurat dia. Kemudian kedua, yang ulun sering lihat adalah kalau sudah garing itu kemudian banyak hal-hal yang haram yang dia gawe untuk mendapatkan kesembuhan. Gawean dulu Bapak Ibu sekalian, kalau datang itu ulun lihati batis ini, batis lakian binian, itu batisnya, dulu batisnya banyak yang kemudian benang hirang. Ini banyak sekali benang hirang, masih banyak tahayul-tahayul yang seperti itu, benang hirang. Kemudian biasanya apa ini mau mempati jar kuitan, ini kemudian
supaya supaya memudahkan kita dapat sehat. Bagian dulu Bapak Ibu sekalian adalah menatakinya. Ulun tataki, ulun ambil gunting, ulun tatak. Walaupun mungkin sangit biasanya. Ini kan sebuah tahayul. Ini kita itu garing, kita itu meminta kepada Allah, bukan meminta kepada benang atau tali hirang yang kadang mungkin Allah kemudian memperbolehkan. Dan ini mana mungkin sebuah tali hirang itu kemudian bisa menjadi wasilah penyembuhan. Mana mungkin tali hirang ini bisa menyembuhkan kita. Maka tetap kalau dia melihat ada keluarga pian, lakukan aja kayak yang ulun lakukan. Kita ada masalah, kita anti terhadap tahayul, kita ada khurafat. Ini adalah kesyirikan. Maka tetap saja. Jangan sampai kemudian dia tergiur juga. Atau dengan cara-cara yang lain. Banyak kemudian memakai berbagai macam hal-hal yang haram. Ditawari minyak bintang, ditawari ini. Banyak kayak gitu. Dan kita dari awal, kita ini bukan masalah garing atau kada garing. Kita bukan mencari garing atau sehatnya, tapi yang kita inginkan itu adalah ridho Allahnya. Di setiap sakit yang kita derita, kita harapkan kalau Allah ternyata memberikan kesehatan, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata Allah tetap memberikan sakit, maka biarlah setiap sakit kita, setiap derita yang kita dapatkan, maka itu kemudian dihitung sebagai kesabaran, dan itu kemudian menggugurkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, termasuk yang ulun sering lihat adalah banyak sampai semestinya termasuk yang ulun lihat adalah enggannya mereka untuk sholat. Jadi banyak sekali para pasien-pasien itu yang enggan untuk sholat, padahal mereka adalah bisa jadi ulun ketemu, ini bukannya ini jamaah masjid nih, bukannya ini keluarganya jamaah masjid. Ulun tahu kenapa kada sembahyang, apa susahnya, padahal tidak ada rukhsah untuk tidak sholat ketika sakit. Ulun banyak sekali menemui kadang mau sembahyang. Beberapa minggu yang lalu misalnya datang mendatangi orang sakit, dia sudah sembahyang kada? Oh kada kawan sembahyang, kenapa? Kada ada kerudung, kada ada mukana. Oh. Terus dia bawa apa ke sini? Rumah dia di mana? Rumah ulun di Kelayan. Apa alihnya? Laki pian bulik setumat ke Kelayan, kemudian mengambil mukana. Kada kawan marah lagi ulun. Ulun suruh paksa dia, ulun paksa koas, ulun suruh berkumpulan untuk sana. Sekarang juga berangkat ke pasar, tukarkan mukana. Wajib sholat kalau di bangsa kami. Kami tuliskan jadwal sholat. Kenapa? Karena tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk tidak sholat. Kalau sakit, kalau selama dia masih sadar, kalau dia tidak mampu berdiri maka duduklah. Kalau dia tidak mampu duduk maka berbaringlah. Kalaupun tidak bisa maka dengan isyarat. Tidak ada kemudian kata-kata boleh tidak sholat. Ada kemudian para pasien yang kemudian beralasan kan seperti ini. Maaf, ulun digat, ulun kotor, maka ulun kada sholat. Masya Allah, ini juga alasan yang sebenarnya tidak bisa diringankan oleh agama. Alasan pian digat, kemudian pian kada sholat, maka pahamilah, belajarlah bagaimana caranya orang yang sakit itu mestinya tetap sholat. Tergantung pian mazhab yang mana. Kalau misalnya seringkali alasan itu mungkin pian atau ulun nanti akan merasakan ada kita dirawat dan kemudian kita menggunakan kateter atau selang kami. Ini banyak jadi alasan untuk ada sholat. Ini alasan yang kuat benar bagi mereka. Wah, ulun kan kalau sholat, kenapa? Ringkat. Kenapa? Ada kateter. Kalau ada sholat, senang sekali mereka, Pak. Himungnya ada sholat itu terlalu benar. Padahal kalau Imam Syafi'i sekalipun, yang mereka rata-rata adalah misalnya menggunakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak ada kata-kata, kemudian kata-kata mereka gini, nanti kami akan mengqadha sholat. Kami qadha sholat kalau kami sudah sembuh, sudah tidak pakai kateter lagi. Padahal dalam Imam Syafi'i bukan seperti itu. Imam Syafi'i menggunakan syariatnya adalah tetap sholat di hurmatil waqti. Sholat
sholatlah kemudian menghormati waktu tetap. Nanti setelah sudah sembuh, sudah terlepas kateternya, maka tetap sholat lagi. Namanya mengqadha sholat. Ya justru kalau pian menggunakan mazhab Syafi'i itu 2 kali pian sholat. Harus 2 kali sholat. Yang pertama sholat menghormati waktu, sholat walaupun pian sedang dalam keadaan najis. Yang kedua, nanti pian tetap mengqadha. Seperti itu kalau Imam Syafi'i. Maka tidak ada alasan. Biasanya kalau ditawarkan kayak itu, oh kadang aku ada Imam Syafi'i. Kadang-kadang mengqadha sholat. Jadi ya sholat sekarang aja. Kadang-kadang alih. Intinya banyak pasien itu kadang-kadang alih. Merasa uyuh, merasa alih yang namanya sholat itu. Kadang kalau wudu lah, oh enak ya Pak. Ini ada perban nih, kadang kalau wudu, kadang salah. Kalau yang namanya perban, maka caranya tetap ada caranya. Maka pelajari cara berwudu walaupun ada perban, walaupun ada gips misalnya. Kita dibungkus dengan gips, tetap ada caranya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tetap sholat. Bahkan misalnya tadi kalau pakai kateter, maka pian tetap, beberapa ulama tetap sah sholat. Caranya seperti itu, karena menganggap itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari. Atau cara yang lebih mudah lagi adalah kalau pian nanti ternyata terpasang selang kami, atau misalnya istri pian atau keluarga pian, maka ajarkan caranya. Kalau lu sering ajarkan, buang kaminya dulu, kosongkan kandung kemihnya, kemudian basuh alat kemaluan yang bekas kena kami tadi. Maka sholatlah, lakukanlah. Kalau pian masih boleh berwudu lah. Kalau kemudian pilihannya adalah tayamum, maka tayamumlah. Maka tidak ada alasan untuk pian kemudian tidak melakukan aktivitas sholat. Ini ulun banyak sekali ketemu. Dan mungkin hari ini kita mengatakan, wah terlalunya lah orang. Tapi ternyata banyak kita kemudian yang menggawi seperti itu, menggampangkan seperti itu. Mungkin kita dalam kondisi uyuh badak tetapi masih sadar, maka itu tetap berlaku bagi kita hukum sholat. Jangan sampai kemudian kada sholat. Ada pasien yang kemudian dipaksa, bahkan lu sampai mengancam biasanya untuk sholat itu. Ngalih badak. Kada bapak kena. Kada kau wudu aja sini. Siapa caranya aku wudu ini? Basah kena. Kada bapak. Siapa yang wuduakan? Ulun wuduakan. Kalau ulun wuduakan sini. Saking banyaknya alasan untuk tidak sholat. Kita berlindung kepada Allah, karena bisa jadi kita juga akan demikian. Kalau tidak kuat keinginan untuk berobat dan terikat dengan hukum syara. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah bagi kita. Kalau nanti kita mengalami sakit, maka kita berdoa sampai akhir hayat kita tetap terikat dengan hukum syara. Jangan sampai kemudian kita memudahkan diri melepaskan aturan Allah hanya gara-gara sakit, yang sebenarnya itu kalau kita mau bersabar maka sesungguhnya kita mendapatkan ganjaran surga dari Allah SWT. Mudah-mudahan dia disehatkan, mudah-mudahan dia, kalaupun dia ada garing, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kalaupun Allah tidak memberikan kesembuhan, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran bagi dia, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala jannah bagi dia. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Subhanallah, rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.